Apupu, ayo pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak berbicara tentang sesuatu yang nampaknya paling konkret bagi diri kita. Kita menyebut spesies kita ini manusia. Manusia memang hanya sebuah konsep, tetapi meskipun hanya sebuah konsep, pada saat ini ada hampir 8 miliar manusia di atas muka bumi ini. Dan kalau kita berandai-andai dari awal abad sampai nanti abad akhir, ada berapa miliar manusia yang tentunya kita bisa berandai-andai berjumlah miliaran, entah puluhan, entah ratusan. Namun sulit untuk kita bayangkan jumlahnya seperti apa. Dan kalau kita melihat satu persatu keadaan manusia yang disebut manusia itu, kita bisa mengetahui bahwa itu manusia karena ada kesamaan-kesamaan. Umumnya punya kepala, umumnya dengan rambut tertentu, entah apapun warnanya, atau mungkin sudah tidak ada rambutnya, tetapi ada hal-hal yang terkait dengan rambut. Ada tangan, ada kaki, dan seterusnya. Ada tanda-tanda yang membuat kita mengatakan itu manusia. Sehingga kadang kalau kita melihat mannequin atau patung-patung lilin yang begitu naturalnya sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu manusia atau bukan, tapi langsung kita mengatakan itu manusia. Namun yang ingin saya ajakkan untuk menimbang-nimbang, sebenarnya manusia itu apa? Atau minimal kita punya gambaran apakah yang disebut manusia itu. Nah, sebagai upaya untuk menemukan pencerahan di sana, saya mencoba menawarkan untuk melihat aspek-aspek yang harus ada di dalam manusia. Sehingga kalau hal itu tidak ada, maka meskipun dia nampak sebagai manusia, tapi dia bukan manusia, apapun namanya. Yang pertama, saya melihat pada aspek fisik, bahwa manusia memiliki dimensi fisik. Manusia yang tidak ada lagi, dulu pernah ada fisiknya, kemudian sekarang sudah tidak ada lagi, kita hanya tinggal mengenangnya. Dan kita berandai-andai di waktu yang akan datang akan ada manusia yang mungkin akan meninggali kota ini, meninggali rumah ini, atau meninggali bumi ini. Seandainya manusia hanya berusia tidak lebih dari 100 tahun, kemungkinan bahwa bumi ini akan berusia lebih daripada 100 tahun sangat besar. Sehingga pastilah di tempat di mana kita sekarang ada, nanti akan didiami oleh manusia-manusia yang lain. Dan mereka sama-sama dengan kita, dengan fisiknya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan fisik itu akan
sama dengan kita, perlu dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, saya melihat hal yang penting untuk disebut ialah intelektualitas. Dengan intelektualitas ini, kita bisa membuat pemahaman yang artinya menangkap sesuatu yang ada di luar diri kita dan kemudian menyimpan representasinya di dalam otak kita, sehingga apapun yang pernah kita temui itu seolah menjadi ada dalam diri saya. Kita menyebutnya sebagai mengenal. Sebagai contoh, saya mengenal si A. Si A itu pernah saya lihat, saya dengar suaranya, lalu saya membuat semacam model dalam diri saya tanpa harus melakukannya secara sadar, karena semuanya berjalan tanpa harus kita secara sadar memikirkannya. Lalu representasi itu tinggal dalam diri kita, khususnya di otak kita, sehingga meskipun 5 tahun, 10 tahun aku tidak bertemu lagi dengan orang itu, aku masih bisa menyimpan dia. Aku masih mengenal dia. Maka kalau suatu saat aku melihat dia sekelibat atau aku mendengar suaranya lewat telepon, aku langsung mengenalinya bahwa dia adalah dia yang ku kenal, dia yang ku ketahui, dia yang pernah bertemu dengannya. Yang ketiga adalah dimensi psikologis manusia. Dengan melihat diri kita sendiri, kita tahu bahwa ada ketertarikan yang sangat unik. Bahkan 2 orang saudara kembar pun akan memiliki ketertarikan yang berbeda. Itulah mengapa kita melihat 2 orang kembar pun punya pasangan atau punya pacar yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Jadi meskipun mereka memiliki pengetahuan yang hampir sama tentang orang-orang tertentu, tetapi pilihannya akan berbeda, dan itu akan sulit untuk kita reduksi sekedar pada pertimbangan fisik atau pertimbangan intelektual, sesuatu yang dipikirkan. Jadi ada sesuatu yang kemudian menjadi kriteria, letaknya bukan pada fisik, bukan pada intelektual, tetapi pada sesuatu yang kerap kita sebut dengan rasa. Jadi ini yang kemudian saya golongkan sebagai dimensi psikologis. Jadi meskipun kita kagum secara fisik pada sesuatu atau seseorang, kita kagum secara intelektual karena pertimbangan kualitas, pertimbangan ini dan itu, kegunaan dan pertimbangan yang lain yang bisa kita pikirkan. Tapi ada faktor ketiga yang akhirnya juga menambah pertimbangan kita di dalam ketertarikan. Aku memilih bukan karena fisik, bukan karena pertimbangan intelektual, tetapi ada sesuatu yang membuat, misalnya, hatiku berdesir, hatiku berkobar-kobar, hatiku jengkel, dan segala sesuatu yang lain yang terkait dengan hati.
Ini yang saya golongkan di dalam dimensi psikologis kita. Nah, sudah ada 3 dimensi, tetapi saya masih menambahkan 2 dimensi lagi. Dimensi yang keempat. Dimensi yang keempat adalah dimensi metafisik. Dimensi metafisik memang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Contoh yang paling sederhana yang kerap saya pakai adalah cerita mengenai Napoleon. Orang mengatakan Napoleon itu orangnya kecil, hanya 161 cm tingginya, dibandingkan dengan orang Prancis yang rata-rata tinggi-tinggi 180, 190. Tetapi bagaimana mungkin dengan kemampuan fisik yang seperti itu dan dengan kemampuan intelektual mungkin yang menarik juga, dan dengan kemampuan psikologis yang mungkin juga menggetarkan jiwa, apakah itu cukup untuk membuat orang seluruh negeri tunduk padanya, seolah-olah apapun yang dia katakan membuat aku tertunduk? Ketika tidak bisa lagi dijelaskan dengan fisik, dengan intelektual, dengan psikologis, maka kemungkinan kita sedang bertemu dengan apa yang saya sebut dengan dimensi metafisik. Dimensi metafisik yang tidak kelihatan itu bagaikan begini contohnya. Ada seekor kucing kecil, anak kucing masih beberapa bulan. Tiba-tiba dia bertemu dengan seekor tikus yang sudah gede, besar tikusnya. Lebih besar tikusnya daripada kucingnya. Tetapi yang metafisik itu membuat tikus sebesar apapun, dia menjadi kecut di hadapan kucing itu. Kucing sekecil apapun, dia tanpa harus berusaha apapun, dia sudah menimbulkan rasa jerih pada seekor tikus. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi berdampak langsung. Ini mirip kalau di dalam fisika ada besi yang bersifat magnetis. Besinya sama-sama dengan besi yang lain. Tetapi untuk besi yang bersifat magnetis akan membuat besi yang lain itu bereaksi, entah tertarik atau tertolak. Ini yang menjadi tanda yang saya sebut sebagai metafisik. Sesuatu yang tidak bisa ku tangkap dengan indraku, namun ada, dan ku buktikan ada efeknya, sehingga ada tarian atau ada penolakan. Dalam diri kemanusiaan kita ada sesuatu yang kadang tidak masuk akal, ada yang kadang menarik, kadang yang menolak, rasa enggan atau rasa tertarik atau jerih. Ini bukan masalah psikologis belaka, tetapi ini adalah masalah metafisik yang kalau digambarkan seperti besi berani itu, seperti magnet, di mana kehadirannya itu membuat aura-aura yang ketika ditangkap oleh sisi metafisik orang lain di sekitarnya akan terasa. Jadi yang metafisik itu juga akan ditangkap oleh sisi metafisik orang lain. Ini yang sering tidak pernah bisa dijelaskan secara sosiologis, secara psikologis,
secara fisik, karena ada begitu saja tanpa kelihatan, tanpa terdengar, tapi berdampak langsung pada adanya orang lain di sekitarku. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu memang melampaui baik yang fisik maupun yang metafisik. Yang fisik itu jelas kita bisa merasakannya dengan panca indera kita, bisa melihatnya, bisa mendengarnya. Yang metafisik itu sedikit banyak bisa kita rasakan dengan hati, atau lebih tepatnya dengan intuisi kita. Ada sesuatu yang tidak bisa dicerna karena memang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tetapi ada real. Dan ini membuat kita mau tidak mau harus melihat kemungkinan yang ketiga. Yang pertama fisik, yang kedua metafisik seperti magnet, listrik, dan seterusnya. Yang ketiga itu yang di atas yang fisik dan metafisik, yang materi dan energi di atasnya. Sehingga hal itulah yang oleh para filsuf menyebutnya manusia itu bersifat rohani. Jadi jiwanya tidak sekedar jiwa yang mirip dengan makhluk yang lain, binatang, tumbuhan, atau yang sebangsa itu. Jiwa manusia lebih daripada itu. Jiwa manusia bersifat rohani. Roh berarti melampaui yang materi dan energi. Sehingga saya bisa katakan sebenarnya adanya manusia, esensi manusia itu adalah roh. Roh yang ketika mau hadir butuh alat, ialah energi. Lalu di level itu lalu ditangkap sebagai jiwa. Jadi jiwa itu baru cara hadir roh sedemikian rupa sehingga bisa ditangkap oleh hati manusia, oleh sesuatu bahkan yang bukan panca indera. Nah, ketika manusia harus hadir lebih konkret lagi dalam bentuk materi, maka muncullah tubuh. Dengan demikian, esensi manusia, jati diri manusia sebenarnya terletak di dalam yang rohani itu. Namun, untuk bisa hadir dan dikenali bahkan oleh dirinya sendiri, itu butuh untuk hadir secara energi. Muncullah apa yang disebut dengan jiwa, dan dia harus hadir secara materi dalam apa yang disebut dengan tubuh. Dengan demikian, ada 3 ranah yang berbeda, namun satu dengan yang lain sebenarnya saling terkait, bahwa yang materi itu menjadi alat untuk hadirnya yang energi, dan yang energi itu menjadi alat
untuk hadirnya yang rohani. Dengan kata lain, manusia itu adalah roh yang menjelma di dalam wujud energi tertentu dan dalam wujud materi tertentu. Namun pada akhirnya ketika materi harus kembali kepada asalnya, manusia tinggal memiliki energi atau jiwa, dan ketika energi harus kembali ke asalnya, manusia kembali menjadi asal-usulnya ialah roh. Dan itulah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, untuk semakin mengenali siapakah aku sebenarnya di level materi, di level energi, dan siapa aku sebagai roh. Salam semesta.